An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaita al-maktubati ara'aita in shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahdaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata qala rawahu Muslim. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari Al-Khajraji radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mencukupkan salat wajib saja dan puasa Ramadan saja? Aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan yang Allah haramkan, dan aku tidak menambah dari yang itu sedikit pun. Apakah aku bisa masuk surga?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya." Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Baik. Hadis ini dari Abi Abdillah, kunyah daripada Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir ini adalah satu di antara 3 sahabat Ansor yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Tentu urutan yang pertama adalah Anas bin Malik, kemudian baru Jabir bin Abdillah, kemudian yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Ansar, bukan Muhajirin ya. Sebagian ulama hadis sampai mengatakan bahwa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sampai kepada kita itu jumlahnya sampai 1340 kurang lebih. Hadis yang sampai kepada kita dari jalur Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Artinya bahwa Jabir sangat berjasa kepada kita karena banyak menukilkan riwayat dari Rasul sampai kepada kita di atas 1000 hadis. Makanya dia termasuk ulamanya para sahabat. Jadi Jabir ini dikategorikan ulamanya para sahabat. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ini punya ayah namanya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini adalah sahabat yang ma'ruf, adalah orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Jadi ada satu kisah menarik dari Abdullah ibn Haram ini, ayahanda Jabir bin Abdillah. Lah kita tahu bahwa Abdullah ibn Haram ini orangnya cacat, sudah tua, dan juga sudah tidak kuat berjalan, bahkan pincang. Tetapi karena dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dilibatkan ikut perang Uhud. Karena dia tidak ikut dalam perang Badar, jadi dia ingin ikut dalam perang Uhud. Kita tahu bahwa Abdullah ibn Haram ini semua anak-anaknya perempuan, yang laki-laki cuma 1 Jabir ini. Sampai anaknya itu 9 semua perempuan. Jadi yang laki-laki adalah Jabir bin Abdillah. Sehingga Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul, maksudnya menggagalkan niat ayahnya. Karena orang seperti ayahnya itu ada keringanan untuk tidak ikut perang. Karena orang yang sudah tua, sudah renta, jalan pun sudah susah, apalagi pincang itu, ada keringanan untuk tidak jihad. Tapi karena kecintaan Abdullah ibn Haram kepada jihad ini luar biasa, dia tidak mau dibatalkan. Dia marah sama anaknya Jabir.
Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka Jabir pun kemudian dipanggil oleh Rasul, kenapa dia melarang ayahnya sementara ayahnya ingin jihad. Ya jelas Jabir bin Abdullah punya alasan, ayahnya sudah tua, apalagi anak-anaknya banyak dan masih kecil-kecil. Tetapi ayahnya kemudian mengatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kalau bukan karena surga wahai putraku, aku siap digantikan posisiku. Laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan kalau sudah cerita surga itu betul-betul akhirnya kemudian Jabir hanya bisa menangis dan berharap keselamatan ayahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan justru ayahnya adalah orang yang pertama mati syahid di perang Uhud dan masuk pada 70 syuhada Uhud. Ketika peperangan ini selesai, dan perang Uhud itu kan perang yang sulit bagi Rasul karena memang mengalami kekalahan. Yang kedua, Rasul pun hampir mati di perang ini karena masuk perangkap orang-orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasul sehingga berita kematiannya adalah hoax. Karena ketika itu ada sahabat yang sebenarnya posturnya mirip dengan Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Itu mirip sekali dengan Nabi. Nah, orang-orang musyrik ini menyangka bahwa Mus'ab adalah Nabi, sehingga mereka membunuh Mus'ab, kemudian berteriak bahwa Muhammad sudah meninggal, padahal yang meninggal itu Mus'ab gitu, karena memang posturnya mirip. Pada Nabi SAW diselamatkan oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga memang ini perang yang paling sulit. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, Rasul, apakah pernah terjadi sebuah peristiwa kepadamu yang lebih sulit dibandingkan perang Uhud? Kemudian Nabi SAW menceritakan ya, peristiwa beliau ketika berdakwah ke Taif. Tetapi ya syahidnya adalah ketika selesai perang Uhud, Jabir ini mencari jasad ayahnya. Setelah ketemu, maka kemudian Jabir pun menangis. Kebetulan Rasul lewat di situ. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya ayahmu sudah dinaungi oleh para malaikat, biarkan saja. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Rasul mengatakan, wahai Jabir, tabki aw la tabki, kau menangis ataupun tidak menangis, bapakmu sudah diajak bicara oleh Allah. Laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman. Sungguh ayahmu telah diajak bicara Allah tanpa ada penerjemah, langsung antara dia dengan Allah. Lalu apa isi pembicaraannya itu? Kata Nabi SAW, ketika ayahanda Jabir bin Abdullah ibn Haram meninggal dalam perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala berdialog dengannya. Tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku, mintalah sesuatu kepada. Maka ayahanda Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, atamanna an uqtal marratan tsaniyah, aku hanya ingin kau hidupkan kembali sehingga aku bisa perang kedua kalinya, sehingga aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan mustahil, orang mati tidak mungkin dihidupkan, yang lain saja. Maka kemudian ayahanda Jabir mengatakan, kalau begitu sampaikanlah kondisiku kepada Jabir putraku dan kepada para sahabat yang lain tentang posisiku di dekat ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu turunkan ayat kepada Rasul, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, apakah mengira, kalian jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak. Bahkan mereka tetap hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang luar biasa. Ayahanda Jabir itu seorang pejuang gitu ya, sehingga wajar kalau seandainya anaknya juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengikuti jejak ayahnya. Dan dia orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermulazamah dengan Rasul sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Ada sedikit kisah dari Jabir. Karena kita tahu bahwa Jabir ini harus mengasuh adik-adiknya dan semuanya perempuan. Jadi suatu hari dia kelihatan berdandan dengan dandanan yang cantik, wangian yang wangi, tiba-tiba lewat dekat Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya, dari mana engkau, hai Jabir? Maka Jabir mengatakan, aku barusan menikah, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, apakah dengan janda ataukah dengan gadis?
Kata Jabir mengatakan, dengan janda wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kenapa tidak dengan gadis? Supaya engkau bisa lebih lagi sayang dengannya. Maka Jabir mengatakan, tidak wahai Rasul, karena aku mencari calon itu bukan hanya sekedar mencari istri, tetapi juga mencari ibu bagi adik-adikku. Menunjukkan bahwa Jabir masih mengajarkan kepada kita sebuah ikatan silaturahim dengan keluarga. Namanya ini ikatan silaturahim dengan keluarga kan? Karena dia ingin merawat adik-adiknya, sehingga dia mencari istri yang jauh lebih tua dibandingkan dirinya dan seorang janda, supaya terawat adik-adiknya gitu maksudnya. Dan ini juga hikmah tentang pentingnya seseorang itu dekat dengan keluarga gitu maksudnya. Seperti yang dilakukan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW saking sayang dengan Jabir pernah mendoakan ampunan dalam satu malam itu 25 kali kepada Jabir itu. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li Jabir, Allahumma ighfir li Jabir, Allahumma ighfir li Jabir, ya Allah ampuni Jabir, ya Allah ampuni Jabir, ya Allah, sampai 25 kali. Dan ingat, kalau Nabi SAW yang berdoa pasti dikabulkan, apalagi doa kebaikan. Dan Jabir bin Abdullah sangat berjasa kepada kita karena banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Taib. Jabir ini menceritakan kepada kita tentang seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Ada yang mengatakan maksudnya Jabir itu menceritakan seorang laki-laki dan namanya adalah Nu'man ibn Qawqal al-Khara'i. Ini namanya Nu'man, tetapi bagaimanapun mubhamnya para sahabat itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalau sahabat namanya dimubhamkan, tidak jelas siapa orangnya, itu dalam ilmu hadis tidak bermasalah. Tapi kalau mubhamnya di bawah para sahabat, tidak boleh, harus dijelaskan siapa orang yang di bawah sahabat tabi'in, seorang laki-laki dari kalangan tabi'in. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang dapat rekomendasi udul, artinya keadilan, itu hanya para sahabat saja. Jadi sahabat itu mendapatkan rekomendasi keadilan dari Allah dan Rasulnya, sehingga tidak perlu lagi dibicarakan tentang orangnya. Jadi para ulama hadis itu seperti ini. Kalau mereka menceritakan hadis Nabi SAW ataupun menyebutkan rijalul hadis, namanya si fulan menceritakan dari si fulan, si fulan menceritakan dari si fulan, si fulan menceritakan sampai kepada para sahabat, ya, maka mereka akan berhenti di sahabat. Mereka tidak akan membicarakan sahabat ini. Apakah dia jujur, apakah dia tidak jujur, bagaimana kondisi dia, siapa gurunya, tidak akan dibicarakan. Tetapi kalau di bawah para sahabat tabi'in, maka akan dicari siapa dia. Apakah dia soduk, apakah dia sikoh, apakah dia jujur, apakah dia terpercaya, harus jelas. Ya, kalau di bawah sahabat dicari siapa dia. Tapi kalau sudah sampai ke sahabat, maka para ulama diam. Kenapa? Karena sahabat itu dianggap adil. Adil itu maksudnya mustahil sahabat itu berdusta atas Nabi. Ya. Tapi kalau di bawah sahabat mungkin, sehingga diteliti masalahnya. Tapi kalau sudah masuk sahabat tidak perlu diteliti lagi, karena mustahil ada sahabat yang berdusta atas nama Nabi SAW. Sehingga walaupun tidak jelas orangnya, seorang laki-laki itu sudah cukup. Apalagi kalau seandainya ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa laki-laki namanya Nu'man umpamanya, makin kuat lagi riwayatnya gitu. Yang jelas bahwa Jabir ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bagaimana pendapatmu nih? Seandainya aku hanya melaksanakan sholat wajib saja, hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, hanya menghalalkan yang halal saja, mengharamkan yang haram saja, saya tidak menambah dari itu. Jadi kalau seandainya dia hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ataupun haji tanpa umrah gitu ya, dan saya tidak menambah dari itu, apakah ada jaminan saya masuk surga? Maka Rasul mengatakan dalam riwayat, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia benar, in sadaqta, kalau engkau benar, ya, maka engkau akan masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Kalimat aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, kalau sholat 5 waktu sudah jelas, puasa Ramadan sudah jelas gitu. Kemudian kalimat aku halalkan yang halal, maknanya, maksudnya di sini, aku meyakini bahwa yang halal itu adalah halal.
dan aku meyakini bahwa yang haram itu adalah haram. Kemudian saya tidak menambah dari itu, apakah saya masuk surga? Kata Rasul, kalau engkau benar kau masuk surga. Tapi masalahnya begini Bu ya, orang ini kan hanya melaksanakan yang wajib tetapi meninggalkan sunnah, kan hanya memfokuskan yang wajib saja. Jadi orang ini tidak sholat sunnah, hanya sholat wajib saja. Tidak pernah puasa sunnah, hanya puasa Ramadan saja. Tidak pernah sedekah, hanya zakat saja. Tidak pernah umroh, hanya haji saja. Kemudian dia mengatakan, apakah kalau saya berhenti sampai di sini saya masuk surga? Kata Rasul, ya. Dari sini kata para ulama bahwa memang kalau orang cukupkan yang wajib itu bisa menjadi jalan menuju surga. Tetapi ingat, surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Dan orang yang masuk surga pun bertingkat-tingkat. Bukan hanya surganya, orang yang masuk surganya pun bertingkat-tingkat. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 3 tingkatan orang yang masuk surga itu, yang pertama sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua muqtasid, pertengahan. Yang ketiga zalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sabiqun bil khairat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Mungkin mereka para nabi, ya kan? Para nabi lah mungkin sabiqun bil khairat, atau mungkin para sahabat Nabi SAW. Tapi di sana ada muqtasid. Ini urutan yang kedua, muqtasid. Dia hanya menjalankan yang wajib, kemudian juga menjalankan yang sunnah, tapi mungkin sekali-kali terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Dia melaksanakan wajib, melaksanakan sunnah, tapi mungkin sekali-kali dia masuk ke perkara-perkara yang diharamkan. Kalau yang pertama kan tidak sama sekali. Dia meninggalkan yang haram, menikmati yang halal, yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang mubah pun ditinggalkan. Sempurnalah as-sabiqum bil khairat ini. Tapi yang kedua ini kurang sempurna karena masih melakukan yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, zalimul li nafsi. Dia zalim kepada dirinya. Dia terkadang melaksanakan yang wajib, terkadang meninggalkan. Bahkan cenderung meninggalkan sunnah Nabi SAW gitu kan. Tetapi tiga-tiganya masih ada kemungkinan masuk surga. Ya. Makanya surga itu bertingkat-tingkat gitu. Ada yang direct masuk surga, langsung dia masuk surga. Seperti pamannya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu kan direct gitu. Karena tanpa hisab, nggak mungkin tinggal di padang mahsyar, berarti langsung masuk surga. Ya. Ada yang diproses dulu hisabnya. Ada hisabnya mudah, ada hisabnya sulit, ada masuk neraka dulu, kemudian setelah itu dibersihkan dosanya, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Jangan kemudian kita berdalil dengan hadis ini, kemudian mencukupkan yang wajib, kemudian meninggalkan yang sunnah. Saya yang wajib-wajib saja Ustaz. Kenapa? Ini ada hadisnya. Bahwa orang yang mencukupkan yang wajib saja, sahabat ini mengatakan masuk surga. Ingin saya seperti sahabat inilah mamanya. Jangan kemudian dijadikan dalil hadis ini ibu-ibu meninggalkan sunnah. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, man taraka sunnata jumlatan, barang siapa yang meninggalkan sunnah secara jumlah, memang dia tidak, anna a'zamal wajibati 'alal muslim as-salawatul khamsun, bahwa seagung-agungnya kewajiban atas seorang muslim adalah salat 5 waktu, karena salat ini penentu semua amalan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang orang yang berkorban dan meninggalkan sholat. Kan banyak tuh orang korban, dia tidak sholat, tapi kalau waktunya korban, mau dia korban. Mungkin dia kerja di laut, ya kan, atau kerja di mana orang kaya lah, nggak pernah sholat. Tapi kalau Idul Adha, 1 sapi dia korban, ngalahi orang-orang yang sholat. Apa jawaban Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala? Maka percuma korbannya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir, dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan orang-orang yang kafir. Apalagi kemudian orang ini sama sekali tidak sholat, sementara di sana ada ijma para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man taraka sholata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkan daripada melakukannya. Bapaknya sholatnya seminggu sekali Jumatan saja, atau setahun sekali Idul Fitri saja,
Itu pun sunnah, bukan wajib, ya kan? Idul Fitri kan khilaf, ada mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Lah orang yang seperti ini bukan muslim dia dianggap kafir. Lalu apa faedah kurbannya? Sementara Rasul mengatakan fa in saluhat salatu saluha sairu amali wa in fasadat salatu fasada sairu amali. Kalau salatnya baik, dianggap semua amalnya baik. Tapi kalau salatnya jelek, maka semua amal dianggap jelek. Karena salat itu adalah a'zam al-wajibat, seutama-utama kewajiban sebelum yang lainnya, apalagi korban. Yang kedua, faedah di sini, annaha a'zamu asbabi dukhulil jannati ba'da syahadataini. Bahwa salat itu seagung-agungnya sebab orang masuk ke dalam surga setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat tidak ada amalan yang lebih agung dibandingkan salat. Makanya kenapa ketika Nabi SAW membicarakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat, apa kata Rasul? Orang yang tidak menjaga salat, maka mereka akan disatukan nerakanya dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan dengan Ubay bin Khalaf. Lihat bagaimana kata Rasul, orang-orang yang meninggalkan salat, nerakanya akan disatukan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa dengan 4 orang ini? Karena 4 orang ini simbol dari lalainya orang dari sholat. Contoh umpamanya Fir'aun. Fir'aun ini penguasa kafir. Biasanya alat kekuasaan itu melalaikan sholat. Orang yang berkuasa, pemimpin gitu ya, kalau dia tidak beriman dan bertakwa, dengan kesibukan dia, maka dia akan lalai dari sholat. Yang kedua Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Sama juga, perdana menteri ini ataupun menteri-menteri ini, kalau mereka gitu ya tidak beriman kepada Allah, maka dengan kesibukan mereka bisa melalaikan dari sholat. Kemudian Qarun itu simbol dari kekayaan, kan, orang kaya ya. Maka kekayaan itu alat maksiat. Biasanya orang kaya kalau tidak beriman lalai dari sholat. Kemudian Ubay bin Khalaf seorang peniaga handal, hasil, pembisnis gitu ya. Pembisnis itu kalau tidak beriman kepada Allah, maka akan melalaikan sholat. Karena jangan lagi cerita pembisnis besar gitu ya, kadang-kadang baru jualan cilok saja udah malas sholat. Baru cilok tuh dijual, apalagi udah banyak gitu ya. Karena memang berniaga saja itu bisa melalaikan gitu ya. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan siapa yang tidak menjaga sholat satu neraka dengan 4 orang ini. Naudzubillah ya. Kemudian yang nomor 3, anna siyama syahri Ramadan min a'zami furudil Islam. Yang ketiga, bahwa puasa bulan Ramadan juga seagung-agungnya kewajiban Islam. Kemudian anna min asbabi dukhulil jannah al-imanu bil halali wal harami bi'timadi hillil halali wa tahrimil harami. Di antara sebab besar masuk surga adalah keyakinan dengan yang halal dan yang haram, dengan betul-betul beriman dan meyakini halalnya apa yang Allah halalkan dan haramnya apa yang Allah haramkan. Ini berusaha di masyarakat ini kan, kadang-kadang orang ini kurang waro. Artinya waro itu berusaha untuk memilah-milih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat gitu ya. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di akhir zaman orang itu sudah tidak akan peduli saat mengambil harta itu apa dengan cara yang halal, apa dengan cara yang haram. Tak peduli itu, yang penting untung ya kan? Yang syubhat saja dilabrak. Kalau syubhat dilabrak pasti akan menjurus kepada yang haram. Maka di sini ada perintah waro agar kita waro. Karena salah satu kebahagiaan, dan ibu akan rasakan kebahagiaan itu kalau melakukan 4 perkara. Coba saja. Pertama, lakukan perintah. Yang kedua, jauhi larangan. Yang ketiga, nikmati yang dihalalkan. Yang keempat, jauhi yang diharamkan. Kalau 4 perkara ini kita lakukan, ini kan simpel nih 4 perkara ini, tapi inilah kunci kebahagiaan. Ulama mengatakan miftahus sa'adah,
kunci kebahagiaan itu kalau kita bisa melakukan yang diperintahkan, menjauhkan yang dilarang, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, bahagia kita itu. Simpel ya, tapi memang berat gitu ya. Walaupun simpel tapi berat memang. Kemudian juga yang nomor 5, wujubu ijtinabil harami wa anna ijtinabahu min asbabin najati. Wajib meninggalkan yang haram, karena meninggalkan yang haram itu sebab selamatnya orang. Kemudian yang nomor 6, anna ihlalal halali yaqtadi istibahatal mubahi wa fi'lal wajibati wal mustahabat. Bahwa menghalalkan yang halal itu konsekuensinya adalah membolehkan perkara mubah, mengerjakan yang wajib, dan juga mengerjakan yang sunnah. Jadi maksudnya kalau ibu melakukan sunnah ataupun wajib, maka yang bisa merangsang perbuatan-perbuatan itu dengan cara menghalalkan yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, semua yang halal. Itu akan merangsang untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau orang dilemuri dengan yang haram, itu pasti malas ibadah. Orang kalau makan haram, minum haram, pakaian haram, hasil haram, itu malas ibadah. Jangan cerita wajib, yang sunnah saja malas. Makanya kenapa ada erat kaitan antara barang-barang halal itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu penghalang doa pun adalah memakan yang haram kan itu. Kemudian juga isbatul jazai. Di sini ada penetapan balasan. Maka al jazau min jinsil amal kan itu ya. Bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalan. Kemudian juga anna talabal jannati bil a'mali salihati matlubun syar'an wa mahmudun. Bahwa mencari surga dengan amal saleh adalah sangat-sangat dihajatkan secara syar'i dan dipuji. Artinya kalau kita ingin mendapatkan surga, ya beramal lah kan begitu. Sama seperti ibu ingin dapat uang, ya bekerja gitu modelnya. Tidak mungkin orang menghayal ingin masuk surga atau Allah masukkan ke surga sama dengan orang yang menghayal ingin uang tapi tidak mau kerja gitu. Ya tidak mungkin dikasih uang. Karena doa saja tidak cukup, harus ada sebab, dan sebabnya itu ya harokat, gerakan kita lah sebab itu. Makanya ketika ada seorang anak kecil suka membantu Nabi, anak kecil masih remaja suka bantu Nabi. Kadang-kadang tengah malam anak kecil ini menyediakan tempat wudhu Nabi, kemudian membantu mencucurkan air wudhu Nabi, sehingga Nabi SAW takjub dengan anak remaja ini, saya lupa namanya. Kemudian Rasul mengatakan, nak, karena engkau sudah berbuat baik, mintalah sesukamu. Kira-kira kau akan minta apa kepada? Subhanallah, jawaban anak remaja ini. Kalau anak remaja di zaman sekarang, anak-anak gitu ya, disuruh minta, pasti minta mainan. Ya, pasti itu minta handphone kalau zaman sekarang ya. Tapi anak muda ataupun anak remaja ini mengatakan dengan jawaban yang luar biasa. Saya hendak dan inginkan kepadamu ya Rasulullah, jadikan aku temanmu di surga. Tidak anak-anaknya. Dia mengatakan jadikan temanmu di surga. Luar biasa. Kemudian Rasul mengatakan baik, tapi tolong fa'inni bikasrati sujud. Tidak apa-apa, aku kabulkan permintaanmu, tapi bantu supaya keinginanmu tercapai. Banyak-banyaklah sujud, artinya banyak-banyaklah sholat. Jadi Nabi SAW tidak mengiyahkan saja, iya saya kabulkan, tetapi Rasul meminta agar engkau juga membantu agar engkau terkabulkan permintaanmu. Jangan tinggalkan sholat, gitu maksudnya. Jadi ada usaha juga di situ. Ada usaha. Contoh Jabir saja di sini kan didoakan sama Nabi bahwa semalam pernah Rasul mendoakan Jabir itu 25 kali, ya Allah ampuni Jabir. Tapi apakah kemudian setelah dapat doa dari Rasul kemudian Jabir alhamdulillah sudah mendapatkan ampunan dari Allah karena mungkin doa Nabi itu meleset? Tidak, Jabir tetap saja dia Jabir. Tetap belajar, berdakwah, berjihad dan begitu seterusnya. Tidak ada yang berubah. Jadi sahabat itu tidak ada yang berubah. Kita lihat bahwa orang-orang yang dijamin masuk surga atas lisan Rasul itu banyak kan? Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai 10 sahabat kan itu. Tapi lihat orang-orang yang dijamin masuk surga, apakah setelah ada perkataan Rasul mereka dijamin masuk surga kemudian hidupnya leha-leha? Tidak. Ya, justru ketika mereka mendapatkan perkataan dari Rasul seperti itu, semakin hari semakin rajin ibadah dan mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita harus paham bahwa
sorga itu diraih dengan amal soleh. Kemudian yang nomor 9, anal iqtisad ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat yakfi lidukhulil jannah. Bahwa mencukupkan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu mencukupkan jalan menuju sorga. Sebagaimana hadis yang kita baca ini. Dan yang terakhir di sini, semangat para sahabat, hirsus sahabati ala asbabin najah wa ulwi himamihim, kama qala Mu'adz radhiyallahu an, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar, faqala laqad sa'alta an 'azim. Jadi sahabat itu semangat kalau cerita surga. Jadi mereka itu kebanyakan kalau datang kepada Rasul itu mesti bertanya soal amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga, bisa menjauhkan dari neraka. Itulah sahabat. Ya, seperti contoh di sini hadis Mu'adz. Mu'adz mengatakan, Rasul, kabarkan kepadaku soal amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasul mengatakan, sungguh engkau telah bertanya dengan perkara yang agung. Kemudian Rasul menjawab. Nah, harusnya seperti itu. Ya, harusnya kita ini sepanjang hidup kita teruslah berusaha untuk belajar dan amalkan apa yang sudah kita pelajari, dan niatkan bahwa kita di dunia ini hanya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini secara singkat hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Ada mic-nya nggak? Karena di belakang masalahnya. Ya, kasihkan mic-nya. Silakan. Iya. Kalau dibilang sampai sudah, begini kalau agar itu bisa masuk surga tanpa ada kepastian Allah itu dalam bertobat. Orang yang terpilih ke Allah bertobat, dia masuk surga tanpa ada bagian yang betul-betul. Iya. Ya, alhamdulillah. Orang yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab dan azab itu jumlahnya 70.000. 70.000 ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saling menerka satu dengan lainnya, siapa mereka? Jangan-jangan mereka adalah anak-anak sahabat yang tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu satu dengan saling menerka siapa 70.000 ini. Tapi Nabi SAW mematahkan keraguan mereka dan terkaan mereka dengan menyebutkan 4 sifat. Siapa yang memiliki 4 sifat ini berarti tauhidnya sempurna. Dia berhak dan layak masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi bukan satu sifat saja, harus memiliki 4 sifat. Yang pertama, yang tidak minta diruqyah, alladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kenapa tidak minta diruqyah? Karena biasanya orang yang diruqyah kemudian sembuh, kemudian setiap ada yang mengganggu diruqyah lagi sama orang sembuh lagi dan begitu seterusnya, dikhawatirkan ada ketergantungan hatinya ke yang meruqyah. Jadi tawakalnya itu ke yang meruqyah jadinya ya. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Kai itu artinya pengobatan dengan besi panas. Karena zaman dulu kan tidak secanggih zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan kalau terkena sabetan golo atau apa kan masih adalah untuk mensterilkan luka supaya tidak tetanus kan, entah dengan alkohol, entah dengan apa gitulah. Pokoknya medis itu sudah canggih lah kalau orang kena sabetan benda tajam itu, dijahit dan begitu seterusnya. Tapi zaman dulu itu kan tidak secanggih zaman sekarang, sehingga supaya tidak membahayakan. Jadi kalau seandainya ada sabetan pedang karena perang itu ya, maka supaya lukanya itu tidak mengalami pembusukan ataupun terkena virus-virus yang lainnya, biasanya maka bekas lukanya itu diletakkan besi panas. Ya kan, besinya dibakar kemudian diletakkan di lukanya itu, supaya tidak mengalami pembusukan dan cepat kering gitu ya. Ini kan menakutkan Bu ya, pengobatan seperti itu. Sehingga dikhawatirkan kemudian rasa takutnya melebihi takut dia kepada Allah.
Rasa takutnya kepada besi itu lebih takutnya dia kepada Allah. Seperti orang yang membersihkan tato zaman dulu dengan setrika gitu kan, ngeri gitu ya. Makanya nggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan menjerumuskan diri Anda ke dalam kehancuran. Kalau memang tato-tato itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan setrika dan itu mustahil, tidak usah lah, tutup saja. Ya, kasih koyo saja kalau tatonya kecil. Itu kasih solasi. Yang penting jangan nampak aja. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak boleh tatayur. Tatayur itu artinya menjadikan hoki dan sialnya itu kepada sesuatu satu, apa yang didengar gitu, apa yang dilihat, apa yang dimimpikan, apa yang dirasakan, itulah tatayur. Pamannya dia melihat sesuatu, melihat malam-malam kok ada burung gagak gitu ya di atas genteng rumah kita, sementara di bawahnya ada toko gitu. Aduh sial nih, besok pasti nggak laku nih toko, gara-gara lihat ada burung gagak di atas rumah. Atau apa yang didengar, mendengar sesuatu, ibu ke dapur gitu ya, entah apa yang didengar itu, suara apa, oh jangan-jangan itu udah bilang jangan-jangan, itu tatayur namanya. Ataupun apa yang dirasakan, kok merasakan sesuatu gitu ya, wah ini nggak benar nih. Atau apa yang dimimpikan. Makanya kenapa kemudian mimpi buruk dari syaitan tidak mungkin terjadi, tidak perlu dipikirkan. Jadi kalau ibu mimpi buruk, besoknya ta'awud selesai, tidak usah dipikirkan lagi mimpi itu, nggak mungkin terjadi ya, jangan dipikirkan terus, akhirnya jadi tatayur. Kalau di zaman Rasul tatayur cuma dengan burung saja, kalau sekarang dengan macam-macam tatayur itu, macam-macam ya. Dulu di negara kita ini macam-macam, dan biasanya bosenan. Dulu ada ikan lohan, makin nong-nongnya makin gede, makin hoki. Ada bunga janda bolong tuh, macam-macam lah dulu itu kan. Ada hoki-hoki dengan bunga, dengan daun, dengan macam-macam kan. Nah itu kan tatayur. Yang seperti ini menghilangkan tawakal, karena menisbatkan sial dan hoki itu kepada benda, kepada makhluk ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling berat, tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang paling berat itu yang terakhir, dan kepada Allah lah kita bertawakal. Ini yang kadang-kadang kita ini susah untuk tawakal. Saya contohkan ya kan. Tawakal ini kan tingkat tauhid paling tinggi dalam kehidupan. Karena orang kalau tidak tawakal, hidupnya tidak akan tenang. Istri dicerai suami karena masalah, akhirnya dicerai. Terpikir tuh, gimana makan anak-anak, udah kurang tawakal. Padahal kan bahasa seperti itu kan memang wajar kan. Nanti siapa yang ngasih makan anak-anak, saya sudah bercerai dengan suami saya. Perkara sepele sendiri itu sebenarnya sedang menghilangkan tawakal. Kenapa? Tidak yakin dengan Allah kan. Kenapa dia sandarkan kepada suaminya sudah pindah? Itu hal kecil tuh. Dipecat dari perusahaan, udah pusing. Rezekinya di perusahaan itu, Tuhannya itu ada di dalam gitu ya, soalnya seperti itu. Jadi atau sakit, nggak kunjung sembuh gitu, mulai suudon nih, kurang tawakal gitu. Jadi tawakal itu yang paling berat sebenarnya. Kalau lulus dari tawakal, maka yang lain-lain itu lulus tadi. Karena tawakal itu memang penyandaran hati kepada Allah, ini amalan yang paling berat, amalan hati yang paling berat gitu. Harus terus diperbaharui seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kalau seandainya orang sudah mengamalkan 4 perkara, tetapi sebelumnya dia terjerumus kepada salah satu dari 4 perkara, mungkin pernah minta ruqyah. Sebenarnya minta ruqyah sendiri, kalau memang tidak ada cara mengobati kecuali dengan ruqyah, tidak dikeluarkan 70.000 kan, tidak. Memang caranya seperti itu, penyakitnya tidak bisa kecuali ruqyah ya. Tapi kalau seandainya penyakitnya bisa diobati selain ruqyah, tapi dia minta ruqyah, nah itulah masuk. Tapi kan memang kalau tidak ada cara lain kecuali di ruqyah, ya mau apa lagi? Dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan, farmasi sudah angkat tangan, memang harus di ruqyah. Ya terpaksa diminta ruqyah. Apakah terkeluar dari 70.000? Tidak. Karena memang tidak ada jalan kecuali dengan itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau sudah tatayur, sudah lama-lama, udah tatayur, udah 40 tahun bertobat gitu ya, apakah masuk kepada 70.000? Ya jelas kalau dilihat dari sifat-sifatnya ya tidak masuk. Ya mungkin ke yang lain masuknya, ke amalan yang lain. Karena yang 70.000 itu jelas sifat-sifatnya gitu ya. Jelas sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Iya. Coba mic-nya dikasih.
Ya, Waalaikumsalam. Tadi mulanya ada itu kakek dan nenek, ada fungsi dari awalnya, adik dan yang berkaitannya. Kalau itu nanti kalau kita isunya kalau saat anak nanti kalau itu ada sebelumnya isunya kalau itu saat itu maka tidak. Tapi karena tidak ada yang kalau itu ada kelas dengan ada yang bilang berkaitannya saat ada yang punya itu disampaikan kembalikan tidak bisa yang paham untuk mengembalikan uang itu disuruhlah anak-anaknya sama dengan itu mengembalikan uang ada yang punya itu. Tapi kalau ada sama anak yang punya itu sekarang yang kita disebut yang meninggal besar sebelum uang kalian dikembalikan bahwa ini kalian ada yang mengembalikan terus anaknya bilang nggak boleh berdiri tapi solusi bilang kan salahnya benar ada kaitan dengan bentar Bu, saya kurang jelas ya. Jadi nenek punya sawah, terus ke siapa? Adik nenek. Oh, anaknya. Nenek ini punya anak perempuan, menikah, laki-laki. Yang laki-laki ini yang punya anak orang jauh berarti. Iya. Neneknya enggak punya. Oke, maksudnya anak nenek itu minta kepada adik suaminya kasihkan aja sawah itu gitu. Nggak paham. Maksudnya gini, sebentar, saya urut ya. Si nenek ini punya anak perempuan, kemudian menikah, punya sawah, sawahnya itu digadaikan ke adik menantunya, kan gitu ya. Nah, ketika nenek itu mau ngambil sawah, tidak bisa mengembalikan uang gadaiannya. Akhirnya oleh anak yang perempuan sama suaminya itu dipaksa dikembalikan. Tapi si adiknya tak mau. Mau. Oke. Nah, sekarang sawahnya itu ketika mau dikasihkan si neneknya pula udah meninggal gitu. Nah, itu kan? Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Bukan, ketika itu digadaikan kepada adik dari suami atau menantunya ya, adik menantunya itu digadaikan. Digadaikan itu kan utang piutang kan, si nenek itu kan utang. Nah, terpaksalah dengan menggadaikan sawah, tapi kan tidak bisa membayar utang lagi, gitu ya. Tetapi akhirnya didesaklah oleh saudaranya yang masih ada sangkut dengan nenek itu supaya dikembalikan, dan sudah dikembalikan. Ketika dikembalikan itu, pertanyaannya dia mau mengembalikan percuma begitu saja atau tetap meminta uang utangnya? Nah, berarti belum dikembalikan karena masih punya sangkutan utang kan. Nah, sangkutan utang, masalahnya kan kalau bicara masalah utang piutang dengan gade menggade ini kan uang jaminan tuh. Kalau memang sawahnya itu dipakai oleh dia dan hasil dari sawah itu sejumlah hutang yang dia hutangkan, berarti sudah lunas itu. Kalau seandainya sawahnya itu dipakai dia. Tapi kalau sawahnya dianggurkan gitu saja nggak diapa-apain, maka utangnya tetap utang. Kalau dipakai, dihitung berapa hasil dari sawah itu. Umpamanya dia pinjam 100 juta. Lah sekian tahun sawah itu dipakai oleh dia menghasilkan 50 juta. Berarti sisa uang yang dikembalikan ke dia itu ya tinggal 50 juta lagi. Nah begitu kalau barang gadean, barang jaminan bahasa kita, bukan gadean, jaminan. Tapi kalau seandainya anak-anaknya tahu bahwa ibunya punya hutang dan sudah meninggal, maka kewajiban anak-anaknya membayar kepada adik daripada menantunya itu. Itu kewajiban anak-anaknya, bayar hutang orang tuanya. Bayar hutang udahlah. Tapi kalau mamanya mengikhlaskan, mamanya ya sudah, sawah itu berapa harganya? Oh sekian. Mamanya dia hutang 100, sawahnya 200, ya sudahlah. Jual saja 100, bagikan ahli warisnya. Nah, gitu saja simpelnya. Karena
Kecuali kalau, tapi kan tidak mungkin jaminan lebih besar dari hutangnya kan. Masa pasak lebih besar dari tiangnya kan tidak mungkin. Ya begitulah solusinya. Iya, cuma saya muter-muter tadi, jadi pusing. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Ya memang solusinya seperti itu. Allah. Iya, iya. Bisa dia ada pertanyaan dari mana ada orang semangat yang sekarang mungkin sambil juga, tapi beliau komunikasi dengan para Arab ini yang melakukan 12 tahun dunia sebagainya. Tapi karena jauh ini jadi posisinya dia bisa kesatuan atau enggak gitu. Jadi apakah ketika nanti mungkin membawa kesatuan puasa itu, apakah kamu juga akan menghitung puasa dan sebagainya sama dengan di negara yang lain? Iya, alhamdulillah. Barang siapa yang punya niat kebaikan, walaupun belum diamalkan, sudah dicatat satu kebaikan. Itu baru rencana, sudah dapat satu kebaikan, walaupun belum diamalkan. Apalagi diamalkan, nggak diamalkan saja sudah dapat catatan. Artinya kalau, dan ingat puasa sunnah dengan puasa wajib beda. Kalau puasa wajib itu ada niat di malam hari. Malam yubayyiti siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat di malam harinya tidak dianggap puasa siangnya. Itu puasa Ramadan wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu menggunakan niat dadakan pun boleh. Umpamanya pagi ini mau makan, tahu-tahu tak ada yang dimakan, adalah saya puasa saja, sah-sah. Ya. Adapun tentang pertanyaan tadi, gimana dia sudah ada niat puasa dan sudah mulai puasa dari tadi pagi, cuman ada keraguan-raguan karena dalam kondisi menyusui atau hamil atau apalah masalahnya, atau sedang safar, ya. Yang jelas bahwa tiadakan niat batal itu. Jangan sampai terbesit niat batal. Tapi kalau di tengah jalan memang tidak kuat, ya batal saja. Tapi jangan niatkan. Nantilah tengok sampai duhur lah. Kalau cocok lanjut, tak cocok batal. jangan terbesit niat itu, jangan. Ya, sudah lanjut aja. Ya. Nanti kalau memang nggak sanggup, ya sudah batal aja. Sanggup, tapi insya Allah sudah dapat pahala dia. Karena kan harus lihat batalnya kenapa. Dia sudah berjuang gitu ya bahasanya ya. Sudah berjuang tapi memang belum sampai finish, ya Allah takdirkan, tapi tetap dapat pahala. Seperti bapaknya orang yang ingin salat jamaah ke masjid laki-laki. Sudah berusaha lah dia dari rumah itu ingin ke masjid, macet pula di jalan. Ya kan? Sampai di masjid bubar pula dia. Tetap dapat pahala jamaah karena dia udah upaya. Dan gimana macet di jalan? Sama di orang puasa juga sama. Tapi intinya jangan terbesit ingin batal. Itu saja. Karena insya Allah kalau memang ada niat, itu pasti Allah akan berikan kekuatan. Wallahu a'lam. Dan sebagian. Iya. Bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat, tapi dia dalam keadaan sehat dan itu dalam sama dari laki, tapi dia tadi sudah dijelaskan, orang yang sering lebih banyak meninggalkan sholat daripada tidak, itu bisa kufur. Bisa kufur. Apalagi sudah dinasihati. Dia merasa dia masih Islam padahal tidak Islam. Itulah maksudnya. Dia merasa saja, dia sudah masih Islam gitu ya. Jadi seolah-olah Islam itu yang ditulis di KTP itu, selama saya nggak diganti KTP-nya ya tetap Islam. Ya, dohirnya memang Islam. Tetapi hakikatnya dia bukan Islam lagi. Kalau sampai meninggalkan sholat, sama sekali tidak sholat. Masalahnya rukun loh. Sholat itu berukun Islam dan posisinya di tiang, bukan dipasang. Lain kalau zakat itu kan pasak, itu bahasa kitanya ya. Puasa itu mungkin masuk ke pasar, haji pasak. Artinya kalau dia punya harta tidak berzakat gitu ya, tidak kafir. Ataupun mungkin dia sanggup haji tak haji. Ya. Atau puasa gitu ya. Tapi kalau sudah sholat, ini tiang masalahnya. Kalau sampai roboh tiang, ya roboh semua Islam. Makanya nasihatkanlah kalau bisa gitu ya, jangan sampai tidak sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu cenderung suul khotimah. Cenderung suul khotimah orang nggak sholat. Wallahu a'lam. Maksudnya ya harus kasih tahu. Iya. Jadi harus
Kalau kita sholat, kita ngajak orang lain sholat. Apalagi tingkat keluarga, orang tua, terus saja, ya, ajak terus, jangan bosan. Terus saja, kan ada seorang anak itu memang diuji oleh orang tuanya sama sekali nggak sholat kan? Sama, omeli terus saja. Tapi biasanya kalau dikasih duit maulah sholatnya. Baca. Kalau orang tua nggak mau sholat tuh kasih duit. Ibu kalau sholat 5 waktu saya kasih duit. Tapi kalau diomeli terus ya nggak mau sholat, nggak ada duitnya. Nah, gitu. Awalnya, biasanya orang tua kan awalnya mungkin dipancing seperti itu, dipancing dengan uang, dengan apalah. Yang penting dia sholat kan. Intinya kan yang penting dia sholat, gimana cara ngerayunya. Dan orang tua kan kasihan kan, banyak saya dapat cerita umahat itu yang memang luar biasa lah, diuji oleh orang tuanya nggak sholat. Jangan terlalu keras juga sama orang tua, tapi terus mengajak.